Padahal saya udah rencana loh, hari ini saya mau datang mau berwibawa loh sebenarnya. Iya. Nggak bisa lah. Udah lihat begitu. Itu makanya itu salah satu yang menjelaskan bahwa Pendeta Marcel ini kalau memberikan khotbahnya itu gaul banget gitu ya. Iya, betul. Emang itu merancang gaya sendiri ya? Kan katanya sempat waktu di sekolah teologi sempat ditegur. Betul. Memang waktu sekolah teologi ya, dosen homiletika, ilmu berkhotbah itu bilang cara khotbah kamu salah, terlalu entertain. Tapi kan dasar ilmu homiletika itu harus jadi diri sendiri. Betul. Nah, saya nggak mau jadi orang lain, jadi saya bawa terus jadi diri sendiri sampai hari ini dan ternyata puji Tuhan responnya juga begitu baik. Karena dengan ya menggunakan bahasa yang sama, Iya, betul, bahasa betul. yang bisa diterima banyak orang sehingga pesan-pesannya masuk. Betul. Termasuk soal war takjil itu sebenarnya pesannya adalah mengenai toleransi. Kan kita saling menghargai umat beragama, begitu ya. Ibadah masing-masing ibadah, tapi begitu kehidupan manusiaan ya kita tetap bertoleransi, saling menghargai. Kita satu keluarga kan? Satu keluarga, ya. Indonesia. Yes, amin. Nah, benarkah bahwa ya ada satu juga yang menarik adalah dulu pengen banget terkenal jadi artis, tapi sekarang malah nggak diduga-duga viral ya kan? Oh Tuhan, kaget banget. Dulu waktu zaman pertama kali datang ke Jakarta kan mikirnya ya karya yang harus saya geluti adalah dunia entertain. Dan akhirnya dengan proses perjalanannya waktu jadinya skuter. Selebriti kurang terkenal. Terkenalnya di antara orang kecil-kecil aja. Nah, akhirnya memutuskan untuk melayani full, udah nggak mengejar ketenaran, nggak mengejar dunia lagi. Tiba-tiba dengan satu konten, satu statement singkat yang sebenarnya adalah merupakan rapat internal dalam sebuah agenda mingguan, viralnya sampai segininya. Sampai diundang di rumpi yang luar biasa. Ya kita nggak pernah tahu ya jalan Tuhan seperti apa. Betul. Oh, ini salah satu juga cuplikannya perjalanan hidup Pendeta Marcel itu. Udah berjalannya dari ketika di dunia hiburan, ya banyak godaannya, sempat jatuh, sampai sakit yang nggak bisa sembuh. Tapi ternyata hadir di sini dalam keadaan sehat. Itulah mujizat ya. Mujizat Selalu bisa terjadi buat siapa saja karena kuasa Tuhan yang luar biasa. Coba kita lihat cuplikannya berikut ini. Terendah, ya itulah titik terendah adalah di mana akhirnya saya menerima satu kondisi di mana secara medis hidup saya nggak lama lagi. Secara medis harusnya penyakit itu sudah serius. Iya, jadi divonis masih usia sangat muda, nah makanya titik terendah itu. Karirnya sebenarnya bagus, pergaulannya bagus, tapi kesehatannya hancur. Obat, ya ada obatnya, tapi itu pun tidak membantu. Hanya mujizat yang bisa. Di saat itulah titik di mana Tuhan, iya kok sampai segininya gitu ya, maksudnya masih muda tapi udah mau bahasa TikToknya udah mau meninggoy itu. Itu titik di mana setiap hari nangis, setiap hari pokoknya cuma bisa nangis. Sekitar 6 bulan nangis terus, akhirnya memutuskan Tuhan, kalau Tuhan kasih kesempatan aku untuk hidup, aku mau kasih hidupku untuk kemuliaan nama Tuhan. Wow. Tapi itu nggak mikir jadi pendeta loh. Nggak kepikir jadi pendeta. Ya, nggak pernah kepikiran. Tapi begitu itu terucap, apa yang terjadi? Apanya? Pendetanya? Ya, sampai ke jadi pendeta. Ya itu proses kehidupannya. Akhirnya ketika saya nyampe ke Jakarta kan itu tadi, saya sangat bebas. Artinya karena dulunya bersama dengan orang tua, itu semua dalam arti ada batasannya. Ketika saya merantau ke Jakarta, saya hidup sendirian, saya punya kebebasan yang absolut. Saya bisa lakukan apapun, dan akhirnya itu tadi ya, terlalu bebas juga berbahaya. Akhirnya saya tergoda dengan pergaulan yang tidak baik, dalam lingkungan yang tidak baik, akhirnya membawa saya pada satu titik di mana itu tadi, buah dari pergaulan yang buruk tadi, kebiasaan yang buruk, kehidupan yang buruk. Nah, dampak negatifnya adalah kepada kesehatan. Sakit apa sih kalau boleh tahu? Sakit yang sebenarnya itu tadi, karena gaya hidup tadi, karena bisa yang sampai berhari-hari itu nggak tidur, itu asap rokok dan lain sebagainya, minuman keras dan lain sebagainya. Akhirnya banyak organ tubuh yang akhirnya ngalamin penurunan yang sangat drastis, dan banyak teman-teman yang satu geng itu udah pass over, sudah pass away. Oh iya? Iya, udah banyak yang akhirnya sudah pergi duluan karena itu tadi gaya hidup yang terlalu parah. Jadi ketika saya dalam kondisi itu, di saat mereka sudah pass away, saya sampai bilang, Tuhan, apakah saya akan sama seperti mereka dengan kondisi saya saat itu? Akhirnya ketika dalam kondisi itu,
ya harus benar-benar ngalamin yang namanya kesehatannya hancur, karirnya juga sudah hancur, sampai beberapa sinetron yang sudah kontrak harus diputus, dibuat seakan-akan saya ya jatuh di laut dan lain sebagainya, kan ceritanya seperti itu ya. Dan akhirnya singkat cerita itulah sampai di level yang amat sangat rendah. Dan di saat itu jujur saya nangis tiap hari. Kenapa? Karena belum siap. Di saat yang masih muda, di saat saya masih punya orang tua yang mau saya bahagiakan. Saya punya adik yang harus tetap punya masa depan. Saya nggak siap. Saya nggak siap. Saya bilang, Tuhan, kasih kesempatan aku hidup, Tuhan. Aku nggak mau mati, Tuhan. Sekarang sudah bisa membahagiakan orang tua. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ketika akhirnya memutuskan untuk, Tuhan, kalau boleh hidupku untuk kemuliaan nama-Mu, kalau Tuhan kasih aku hidupku untuk kemuliaan nama-Mu. Dan ketika hidup saya untuk kemuliaan nama Tuhan, perlahan tapi pasti Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, Tuhan kasih saya kesempatan untuk bahagiakan orang tua saya, adik-adik saya. Makanya Bisa menikah, punya anak. Ya. Yang tadinya divonis umurnya nggak lama. Nggak lama. Ternyata mujizat Tuhan bisa dinyatakan, bisa panjang umur. Dan sekarang bisa melayani banyak orang. Ya. Jadi semuanya ini, dunia ini kan cuma sementara ya. Jadi kalau kita kembalikan semuanya kepada Tuhan, pada Allah gitu ya. Allah yang atur, kita harus nurut aja. Amin. Gitu ya. Amin. Allah yang akan perbaiki sih. Endingnya pasti indah kalau di tangan Tuhan.